Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nazila dengan NIM 23040215. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi di bidang pertanian dan juga peternakan. Nah, kita mulai lebih dulu dengan bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama, ada pengertian dari bioteknologi. Jadi, bioteknologi ini adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk baru atau teknologi yang bermanfaat. Nah, yang pertama ada kompos. Kompos adalah pupuk organik hasil penguraian sisa tanaman atau hewan oleh mikroorganisme. Kompos membuat tanah lebih subur dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, berikut adalah contoh dari kompos. Yang pertama ada pupuk organik dari bahan hijau, dan yang kedua ada pupuk dari kotoran hewan. Selanjutnya ada hibridisasi. Hibridisasi adalah menyilangkan dua tanaman berbeda untuk menghasilkan keturunan yang unggul, misalnya jagung hibrida yang lebih tahan hama. Nah, berikut adalah contoh hasil persilangan atau hibridisasi, yaitu contohnya di jagung. Yang selanjutnya ada pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah ilmu dan teknik yang digunakan untuk memperbaiki sifat genetik tanaman. Caranya bisa melalui seleksi bibit unggul, hibridisasi, mutasi buatan, hingga bioteknologi modern. Nah, selanjutnya ada GMO. GMO ini adalah Genetically Modified Organism. Jadi, GMO atau Genetically Modified Organism ini adalah makhluk hidup berupa tanaman, hewan, ataupun mikroorganisme yang genetiknya diubah dengan teknologi rekayasa genetik agar mempunyai sifat tertentu yang lebih baik. Contohnya adalah padi emas yang mempunyai nutrisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya, bioteknologi di bidang peternakan. Nah, yang pertama ada kawin silang. Kawin silang adalah mengawinkan dua hewan dari ras atau spesies berbeda dengan tujuan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang lebih baik. Keturunan hasil kawin silang biasanya memiliki daya tahan tubuh lebih kuat, ukuran tubuh lebih besar, atau produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan induknya. Nah, berikut adalah contoh hasil dari kawin silang. Yang pertama adalah sapi Bali yang disilangkan dengan sapi Limousin, dan yang kedua ada ayam kampung yang disilangkan dengan ayam ras. Nah, selanjutnya ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan sperma jantan unggul ke dalam rahim betina menggunakan alat khusus, tanpa melalui perkawinan alami. Teknik ini memudahkan peternakan ataupun peternak untuk mendapatkan keturunan unggul dalam jumlah yang banyak, serta mengurangi resiko penularan penyakit. Nah, contohnya adalah inseminasi pada sapi perah untuk meningkatkan kualitas susu, dan inseminasi pada kuda pacu agar melahirkan kuda dengan stamina dan kecepatan yang lebih baik. Selanjutnya ada cloning. Cloning adalah teknik membuat salinan identik dari suatu organisme melalui proses bioteknologi. Hewan hasil cloning memiliki gen yang sama persis dengan induknya. Cloning ini dilakukan untuk tujuan penelitian, produksi hewan yang lebih unggul, hingga pelestarian hewan yang langka. Nah, berikut ini adalah contoh hasil dari cloning, yaitu domba Dolly, hewan pertama hasil cloning dari sel dewasa, yang lahir di tahun 1996 di Skotlandia. Nah, selanjutnya ada rekayasa gen. Rekayasa gen adalah mengubah, menambahkan, atau memindahkan gen tertentu pada hewan untuk menghasilkan sifat yang baru. Dengan teknologi ini,
Hewan ternak bisa dibuat lebih tahan penyakit, lebih cepat tumbuh, atau menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Nah, contohnya ada sapi transgenik yang menghasilkan susu kaya protein untuk bayi yang tidak bisa minum ASI. Selanjutnya ada salmon transgenik yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan salmon biasa. Dan yang terakhir ada ayam tahan flu burung, hasil dari rekayasa gen untuk mencegah penyakit menular. Sekian dari penjelasan saya mengenai bioteknologi di bidang pertanian dan juga peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.